Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Rela Ilham dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nomor NIM saya 23 1041 1001. Topik yang akan saya bahas pada tugas ospek kali ini adalah maraknya pinjaman online ilegal yang terjadi pada masyarakat pada saat sekarang. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal? Kebanyakan masyarakat yang terlibat dalam pinjaman online ilegal itu adalah untuk menutupi utang-utang mereka yang ada sebelumnya. Terdapat 1433 perbincangan. Dan juga ada faktor-faktor lain seperti yang pertama, latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Terdapat 542 perbincangan. Latar belakang ekonomi menengah ke bawah menjadi nomor 2 alasan masyarakat melakukan pinjaman online ilegal, baik secara ilegal ataupun non-ilegal. Mungkin masyarakat melakukan pinjaman online tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan, baik kebutuhan pokok ataupun kebutuhan non-pokok. Yang kedua adalah dana cair lebih cepat. Terdapat 499 perbincangan. Karena dana yang dapat cair lebih cepat membuat masyarakat tergiur untuk melakukan pinjaman online secara ilegal untuk kebutuhan yang mendesak pada saat itu juga. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan gaya hidup. Terdapat 365 perbincangan. Terkadang kebanyakan masyarakat melakukan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup mereka. Kebutuhan hidup mereka yang sangat finansial yang tidak sebanding dengan apa yang mereka punya, sehingga mereka melakukan pinjaman online. Yang keempat adalah kebutuhan mendesak, terdapat 297 perbincangan. Yang kelima adalah perilaku konsumtif, terdapat 138 perbincangan. Karena memiliki rasa gengsi yang tinggi, masyarakat mau melakukan pinjaman online agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka yang dimana terkadang hanya untuk mengikuti gaya tren terbaru saja, gaya hidup mewah dan membeli barang-barang yang tidak benar-benar mereka butuhkan. Yang keenam adalah tekanan ekonomi, terdapat 103 perbincangan. Bisa jadi terjadi di sebuah keluarga yang dimana hanya seorang ayah yang melakukan dan dapat bekerja saja, dan ibu hanya menjadi ibu rumah tangga yang tidak dapat membantu ekonomi keluarga yang ada. Yang ketujuh adalah membeli gadget baru, terdapat 52 perbincangan yang ada. Yang kedelapan adalah membayar biaya sekolah, terdapat 46 perbincangan. Yang kesembilan adalah literasi pinjaman online yang rendah, terdapat 42 perbincangan. Apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yang pertama adalah tingginya suku bunga. Salah satu dampak negatif pinjol adalah suku bunga yang tinggi. Suku bunga pinjaman online biasanya lebih tinggi daripada pinjaman dari bank atau lembaga lainnya. Yang kedua, memperburuk kondisi keuangan. Penggunaan pinjaman online dapat memperburuk kondisi keuangan seseorang jika tidak digunakan dengan bijak. Yang ketiga, adanya denda dan biaya tambahan dalam beberapa kasus. Yang keempat, pengaruh buruk pada kredit skor Kasatgas Penanga. Yang selanjutnya adalah adanya risiko penipuan dan identitas. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal, serta solusi apabila sudah terlibat pinjaman online ilegal. Hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari agar tidak terlibat pinjaman online ilegal adalah yang pertama, cek website di OJK. Yang kedua, lihat transparansi bunga. Yang ketiga, jangan tergiur ajakan yang memaksa. Yang keempat, cek aplikasi dan situsnya. Yang kelima, pastikan rekam jejak digitalnya. Dan yang keenam, gunakan identitas digital. Solusi buat yang sudah terlanjur terlibat adalah melaporkan pada polisi, OJK, dan membawa bukti-buktinya, kemudian buat laporan secara online melalui situs resmi instansi terkait maupun email. Dan saran yang paling baik adalah sebaiknya hindarilah pinjaman online, baik itu secara legal maupun ilegal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.